Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazliana Rijal Mutakin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25404110. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video uji kinerja sebagai salah satu bentuk penilaian dalam program PPG dalam jabatan. Video ini menampilkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya laksanakan di SMA Negeri 2 Lembang. Pada kelas 10 fase E dengan topik menghindari pergaulan bebas dan zina. Melalui kegiatan pembelajaran ini, saya berupaya menerapkan pendidikan yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik agar nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, serta akhlakul karimah dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari itu, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya, sebelum kita lanjut, saya akan mengabsen dulu kehadirannya. Yang pertama ada Kak Areza. Silakan, biasanya siapa? Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tentu saja cukup panas ataupun cukup viral di kalangan masyarakat. Kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan kita akan membahas tentang larangan mendekati zina. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita akan membaca dan menghafal. Quran surah Al-Isra ayat 32 serta membaca hadis terkait yang berhubungan dengan larangan pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Lalu yang kedua, kita akan menganalisis kandungan ayat atau hadis tentang larangan zina. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan dampak negatif zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Lalu kita akan merumuskan strategi menjaga diri dari pergaulan bebas. Dan yang terakhir, lalu kita akan selanjutnya, menurut kalian zina itu apa sih? Ya? Oke. Perbuatan dosa. Selanjutnya ada yang mau berpendapat? Ya? Melakukan persetubuhan dengan melakukan hal. Bukan? Mahrum, bagus banget. Tepuk tangan dulu dong. Hubungan suami istri apakah boleh dalam Islam? Boleh tidak? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus melakukan pernikahan dulu. Karena dalam agama Islam, perbuatan suami istri itu adalah hal yang suci. Pertanyaan sehingga mengapa Islam melarang zina? Mengapa? Kenapa Islam melarang zina? Kenapa? Ya? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika di zaman dulu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, Rasulullah ketika waktu itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu dia bertanya, ada seorang pemuda. Pemuda ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Lalu sahabat-sahabat, menurut kalian responnya seperti apa? Kaget, luas, terus bagaimana lagi? Terkejut, termalu.
Lalu teman-teman, betul sekali sahabat-sahabat waktu ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan Quran surah Al-Isra ayat 3. Kita dengarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghafalnya. Ya. Kita akan membaca bersama-sama terkait dengan surah Al-Isra ayat 3. Sebelum dibimbing sama saya pengen mendengar dulu kalian. Silahkan dibaca 1, 2, 3. Aku dulu. Oke, saya ingin bertanya, yang sudah lancar membaca Al-Quran, coba acungkan tangan. Yang sudah lancar? Satu orang. Yang tinggi, angkatkan yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup sedikit berarti ya. Berarti sisanya belum lancar. Oke, teman-teman semua, dikarenakan tujuan pembelajaran kita untuk menghafal, kita menghafal bareng-bareng dulu, dipandu oleh saya. Siap? Sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan. Ketika kita membaca Al-Quran, ada aturannya. Kita harus sesuai dengan tajwid. Ada panjang pendeknya. Di sini ada wala, ba. Di sini ada yang tahu hukumnya apa? Matobi artinya dibaca dua. Saya tandai di sini. Tak. Di sini artinya apa? Dipantulkan. Jadi jangan tak, tapi tak. Tapi jangan dihajakin tako. Oke? Tak kurang tuh. Di sini ada alif lam ram. Di sini ada dicari. Inna bersila kok. Dibacanya dua. Ka fa. Di sini nih. Kita bisa berhenti di sini. Fahisyah atau fahisyah. Tahu kalau di sini hukumnya apa? Saat apa? Di lah. Sekarang kita mencoba menghafal, tapi saya dulu ya yang membacanya. Ikuti saya, siap semuanya? Terus ke sini siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan potong menjadi 3
Yang pertama di sini berhentinya di zina, di sini sama rasa asli. Siap semuanya? Saya dulu. Wala taqrabuz zina. Lagi. Dua kali lagi. Sekali lagi. Bukan zina tapi Z ya. Z Zaid. Coba 1, 2, 3. Lagi. Kiri. Yang ini. Semuanya. Kita akan lanjut. Innahu kana fahisha. Lagi. Lagi. Sekali lagi semuanya. 1, 2, 3. Apa semuanya? Tepuk tangan dulu. Ternyata kita akan membuat 6 kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang pertama, kelompok pertama ada Nabila, masaknya tadi ya. Ada Fabian. Baik semuanya, silakan mulai untuk duduk berkelompok. Kelompok 1 boleh di sini, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sudah semuanya? Silakan perhatikan ke depan. Untuk tugasnya, kita akan menganalisis kedua ayat atau hadis yang tadi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membaca Al-Isra hadis yang tadi, kita coba menganalisis kata dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 1 akan meneliti tentang dampak pada agama dan spiritual. Paham? Kelompok 2 akan membahas tentang dampak kesehatan. Kelompok 3 membahas dampak sosialnya. Kelompok 4 dampak psikologisnya. Kelompok 5 dampak ekonomi. Dan kelompok 6 ini bukan dampak lagi, tetapi mencari solusi bagaimana cara mencegah zina. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan mulai bekerja. Ya. Bisa dikerjakan di kertas 1 lembar ya. Silakan boleh menggunakan gadgetnya ya untuk mencari berbagai informasi yang ada di internet. Silakan. Agama dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan dampak dari sini agama atau spiritual. Sebelumnya saya Jadi menurut analisis kami mendapati 6 poin. Poin yang pertama adalah zina adalah dosa besar yang diharamkan Allah dan termasuk perbuatan keji yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32.
Yang kedua, pelaku zina akan mendapatkan berkah dan azab Allah bila tidak bertaubat. Yang ketiga, menurunkan keimanan karena langsung menguasai hati. Kami perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis kandungan ayat atau hadis dan dampaknya tentang dampak psikologis. Yang pertama, temanya ada secara garis besar, zina akan mendampakkan stres, trauma, dan kesesalan. Seperti perilaku zina mengalami rasa bersalah dan penyesalan berat, timbul stres, depresi, dan kecemasan, dapat mengalami trauma emosional, terutama jika hubungan berakhir buruk. Yang selanjutnya adalah dampak dan mampu pendidikan pada keluarga dan lingkungan. Menurutnya harga diri dan kepercayaan diri. Selanjutnya, bisa memicu gangguan mental jangka panjang jika tidak ditangani dan kerusakan hubungan keluarga dari anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya, silakan kalian buat proyek terkait dengan kampanye sederhana. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian membuat di HP, lalu dikirimkan ke WA saya. Siap semuanya? Siap. Ini karyanya di sini isinya sesuai dengan tema kalian yang tadi, agama, kesehatan dan yang lainnya. Nah, isinya sesuai tema. Yang kedua, saya akan lihat kreativitasnya dan kerapiannya. Yang ketiga, kerjasama kelompok dalam membuat proyek, dan yang terakhir, efektivitas pasalnya seperti apa. Paham semuanya? Saya kasih waktu 10 menit, dipersilahkan dari sekarang. Teman-teman semua, silakan kalian tulis di jurnal atau di buku tulis kalian apa pelajaran terpenting hari ini, ya. Lalu komitmen kalian untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina itu seperti apa? Boleh ya dituliskan dari sekarang. Ini agar menguatkan kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Ya, masing-masing. Silakan. Untuk poin pertama sudah selesai. Oke, saya tanya salah satu dari kalian ya. Menurut Neng Roma, apa pelajaran terpenting hari ini? Menurut saya, pelajaran terpenting hari ini adalah mengetahui seberapa bahayanya zina dan pergaulan bebas. Bagus sekali, tepuk tangan kalian. Kita bisa mengetahui dampaknya seperti apa. Kita bisa tahu ternyata zina itu berbahaya banget untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk masa depan kita. Paham semuanya? Dan kita tadi telah belajar apa caranya? Coba. Yang pertama kita belajar tentang pengertian zina. Yang kedua dalil tentang zina. Ada Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya kita belajar tentang dampak dari zina. Ada dampak dari agama, dari kesehatan, dari psikologis, dari ekonomi, sosial. Lalu ada dari cara mencegah zina itu bagaimana? Banyak sekali caranya. Maka dari itu teman-teman, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan yang tercela, dijauhkan dari perbuatan yang keji. Dan mudah-mudahan, maka dari itu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.